dan juga sistem kuota dan zonasi ini diberlakukan, kami minta bukan saja penangkapan terukurnya, tetapi keadilan bagi nelayan-nelayan kecil kita. Yaitu soal isu-isu aktual kita, saya mengangkat isu tentang kebijakan penangkapan terukur, Pak Menteri. Mohon ada penjelasan secara detail terkait dengan sistem zonasi wilayah pengelolaan perikanan kita, yaitu tentang sistem kuota penangkapan yang kaitannya dengan penangkapan PNBP. Di beberapa media saya membaca dan mengikuti baik sosialisasi yang langsung disampaikan oleh Pak Zaini di Maluku kemarin kepada para pelaku usaha dan juga pelaku utama nelayan kita, ataupun juga yang disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa dari satu semangat perspektif yang menjadikan ekologi sebagai panglimanya, kami sangat mendukung ini. Jika ini adalah keinginan dan harapan kita bersama, Pak Menteri, tetapi catatan yang juga kami sampaikan adalah soal jika kemudian penangkapan terukur dan juga sistem kuota dan zonasi ini diberlakukan, kami minta bukan saja penangkapan terukurnya, tetapi keadilan bagi nelayan-nelayan kecil kita. Begitu, kenapa? Karena dengan mendengar ada kebijakan-kebijakan seperti ini dan juga undang-undang yang sudah dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor Permen 85 regulasi Permen 85 ini masyarakat juga melakukan penolakan ya soal tarif penerimaan negara di lingkungan KKP yang mulai dari praproduksi, kemudian juga pasca produksi dan sistem kontrak. Nah, dalam sistem kontrak, dalam penerapan kebijakan penangkapan terukur ini sekaligus menjaring masukan dari beragam pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan domestik kita dalam perspektif ekologi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ini akan menjadi panglimanya. Saya minta agar kebijakan ini juga, Pak Menteri, kita tidak gegabah. Sebab dalam sistem kuota komersil di zona perlakuan zonasi-zonasi ini bisa saja menjadi pintu masuk bagi investor asing dalam aktivitas perikanan, eksplorasi dan eksploitasi perikanan di beberapa WPP NRI yang dalam satu bingkai konteks seluruh prasarana struktur kita itu belumlah memadai ya. Saya ngambil misalnya dalam sistem pengawasan laut kita, Pak Menteri, ini juga harus ada perbaikan, baik itu tambahan operasi laut, tambahan kapal, dan juga dermaga-dermaga yang masih kurang di beberapa daerah-daerah yang direncanakan untuk menjadi pendaratan perikanan kita. Misalnya saya ambil contoh zona 03 di Maluku, yang hari ini beberapa dermaga-dermaga kita itu belum siap, ya, belum siap untuk kalau misalnya selama ini pendaratan ikan dari eksplorasi ikan, operasi kapal-kapal kita yang ada di WPP 714, 718, itu selama ini pendaratannya tidak di Maluku. Dari penjelasan Pak Menteri, dengan kebijakan penangkapan terukur akan muaranya ke Maluku, dan kami mendukung ini dan minta ada perhatian yang sungguh-sungguh untuk perbaikan ini. Terakhir Pak Menteri, soal lumbung ikan nasional. Dalam perencanaan dan groundbreaking lumbung ikan nasional dan Ambonyo Port, dalam perencanaannya itu diagendakan bulan November 2021, Pak Menteri.
tetapi tidak terlaksana. Saya minta dalam forum ini Pak Menteri memberikan satu statement kepada kami. Sebagai orang yang punya dapil dari sana, ada kepastian waktu untuk jadwal groundbreaking-nya, agar tidak terjadi spekulasi di masyarakat yang ramai dibicarakan Pak Menteri di warung-warung kopi, di grup-grup WA, bahkan menyampaikan beberapa isu-isu yang ini tidak baik bagi nanti perkembangan dalam lobi-lobi kita dengan investor yang akan masuk ke sana. Jadi dalam konteks itu juga saya juga minta ada kepastian terkait dengan regulasinya. Sudah berapa kali kami sampaikan bahwa lumbung ikan nasional dalam kawasan ini bukan untuk Maluku saja, tetapi untuk Maluku Utara dalam kawasan satu grand desain besar, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi masuk dalam satu kawasan besar cukup, ini. Bu? Ibu cukup, Bu? Sebentar Pak Ketua, saya minta tambahan sedikit, ini yang terakhir. Karena sudah 5 menit lebih ini, Bu. Iya Pak Ketua. Tadi kalau masalah ini, Pak Su bikin pernyataan Pak Menteri, karena permasalahannya adalah yang paling penting adalah duitnya kagak ada, itu aja. Iya Pak Ketua, saya minta tambahan 1-2 menit lagi Pak Ketua. Ini penting karena berdampak juga kepada BNPB kita yang 12 triliun itu Pak Ketua. Ya boleh ya Pak Ketua? Iya. Iya, jadi ini janji Presiden Pak Menteri, dan janji Presiden ini tentu saja akan menjadi visi Presiden. Ya, kita semua tahu bahwa tidak ada visi Menteri ya, yang ada adalah visi Presiden. Olehnya itu janji Presiden ini harus diikat Pak. Mengikatnya itu dengan regulasi berupa impres ataupun perpres. Nah pertanyaannya, regulasi ini siapa yang menyusunnya Pak Menteri? Di leading sektor, tadi Pak Dula juga sudah sampaikan, di zaman Ibu Susi tinggal di paraf. Apakah ini bisa dilanjutkan lagi oleh Pak Menteri di zaman Pak Trenggono? Sebagai kementerian teknis yang akan menjadi leading sektor dalam pengelolaan ini, pengembangan ini, apakah akan disusun oleh Pak di Kementerian Perikanan? Kami minta ada tanggapannya. Dan itu juga akan menjadi cantolan bagi Bappenas kita dan juga bagi Kemenko untuk tidak main-main jika kita punya regulasi ini. Dan saya sampaikan bahwa tentu akan berdampak kepada capaian dan target Pak Menteri untuk 12 triliun dalam target KKP di akselerasi ataupun KKP Rebon yang sering disampaikan oleh Pak Menteri. Demikian Pak Ketua pendapat saya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sadia.